Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuri Devita SPDI, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 1 tahun 2024 dengan LPTK M Yunus Batu Sangkar. Saya telah selesai melaksanakan PPL 1 dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dengan dosen pembimbing Ibu Susi Herawati SAG MPD dan Pamong Bapak Ifdal Ari Yusuf SPDI MPD. Berikut rekaman videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Sehat? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Seperti biasa ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Jerry pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Mama. Tidak. Doa dalam yang mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Anda semua, sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus biasanya tadarus. Silakan untuk membaca Wiki Ayu surat Al-Hujurat ayat 10. Tolong didengarkan, disimak bersama-sama ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ya, ibu cek dulu kehadiran ya. Ada hari ini yang tidak hadir? Dapat kabar tuh. Maisani Rahayu, Laura Lorenza, Reva, Selvi, Ijar. Hanya satu orang ya yang tidak hadir. Seperti di awal pembelajaran, kita kan sudah memiliki kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, menghormati guru dan teman sekelas. Tidak berbicara saat guru menjelaskan, mengangkat tangan untuk meminta izin, tidak menggunakan ponsel selama pembelajaran kecuali diperintahkan untuk menggunakannya dalam pembelajaran, dan membersihkan lokal atau kelas. Sepertinya ibu lihat lokal kita sudah bersih, berarti Ananda sudah komitmen menjalankan kesepakatan kelas. Terima kasih kepada Ananda yang selalu setia menjalankan kesepakatan kelas kita. Oke Ananda, pembelajaran minggu lalu masih ingat? Pembelajaran minggu lalu tentang cabang iman. Apa yang dikatakan dengan iman? Kepercayaan. Kira-kira ada tak kaitannya pembelajaran minggu lalu dengan yang sekarang? Sekarang kan tentang perkelahian. Seandainya perkelahian antar pelajar ini terjadi, kira-kira yang berkelahi itu ada iman tak? Tidak. Berarti dia termasuk orang yang tidak beriman. Oke Nanda, materi kita hari ini yaitu menghindari akhlak mahmumah atau perkelahian antar pelajar. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ananda dapat mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan akar penyebab perkelahian secara mendalam. Yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan solusi yang efektif
pelajar. Dan yang kelima, Ananda dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan sikap taat, aturan, dan cinta dan damai. Kegiatan kita hari ini yaitu kita memakai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Itulah pembelajaran kita hari ini menggunakan PBL. Nanti Ibu akan memanggil Ananda menjadi 4 kelompok. Kegiatan hari ini Ananda akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok seperti yang Ananda sudah duduk sekarang berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Silakan Ananda cari dan presentasikan ke depan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin bertanya kepada Ananda. Coba siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu pengertian perkelahian antar pelajar? Ada yang bisa? Yoni, ya coba jelaskan. Perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok. Dua kelompok, ya. Betul sekali. Selanjutnya, ingin dipertanyakan, jelaskan bahaya dari perkelahian antar pelajar itu siapa yang bisa menjelaskan? Ada nggak bahayanya? Ya coba Alif. 1. Terputusnya tali silaturahmi. 2. Merusak citra baik dari pelajar. 3. Merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, Hamzah silakan. Silakan Hamzah. 1. Terganggunya proses belajar. 2. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. 3. Adanya korban luka maupun meninggal. Ya, terima kasih kepada Alza. Selanjutnya satu lagi pertanyaan pemantik Ibu yaitu coba jelaskan contoh cara mengatasi perkelahian antar pelajar. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Wilda. Mendirikan pos keamanan siswa untuk menangani tawuran, melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, guru, dan masyarakat, memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku tawuran. Ya, mungkin ada tambahan dari yang lain? Ya, silakan Bunga. Yaitu menjaga hubungan yang baik antar sekolah dan melakukan pengawasan yang ketat di daerah sekolah. Ya, terima kasih kepada Ananda. Tujuannya mengapa Ibu mengajarkan pertanyaan pemantik ini? Ibu ingin melihat sejauh mana Ananda bisa tahu dengan materi tentang perkelahian antar pelajar ini. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan inti kita, Ibu akan memberikan tes diagnostik kepada Ananda. Ya, silakan Ananda kerjakan. Silakan Anda lihat akan dulu. Laki-laki satu orang bekerja. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan Ananda tonton video tersebut. Ibu akan menayangkan sebuah video. Berdasarkan kelompok pelajar dari 2 sekolah menengah kejuruan ini kemudian terlibat bentrokan. Inilah pemirsa detik-detik peristiwa tawuran antar pelajar yang berjumlah 30 orang dan terekam kamera pengawas dari warga. 2 kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, dan petasan. Akibat insiden ini 2 orang pelajar kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita luka serius di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Usai kejadian yang viral di media sosial ini, petugas Satreskrim Polresta Cirebon langsung bertindak cepat. Polisi berhasil mengamankan 2 pelaku masing-masing berinisial TM usia 18 tahun dan IA usia 17 tahun. Mereka terbukti menganiaya korban secara bersama-sama menggunakan senjata tajam. Tawuran antar pelajar ini sendiri berawal dari saling tantang melalui media sosial. Kedua kelompok ini langsung menentukan lokasi dan waktu tawuran. Kira-kira dari video yang Ananda tonton barusan, apa pelajaran yang bisa Ananda ambil dari sana? Kira-kira apa yang terjadi di video itu? Nah, coba Jenny.
dan menurut pendapat saya, perkelahian antar remaja itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada tambahan mungkin ada yang lain? Ya silakan Eva. Menurut saya, agama kita melarang untuk berselisih, bahkan agama kita menyuruh mendamaikan saudara kita yang berselisih, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Ya, terima kasih Ananda. Sangat betul sekali jawaban Jerry dan Reva. Karena di dalam surat Hujurat ayat 10 sudah dijelaskan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ibu sudah membagi Ananda menjadi 4 kelompok, sudah sesuai duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugas Ananda hari ini silahkan Ananda catat. Silahkan nanti Ananda cari berbagai faktor dan akar penyebab dari perkelahian antar pelajar sehingga Ananda bisa menemukan solusinya. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Ya, untuk tampil nanti akan Ibu coba siapa kelompok mana yang akan tampil. Silakan. Nah, oke, sudah selesai. Nah, sekarang Ibu pilih Ibu persiapkan luarnya untuk yang akan tampil. Silakan siapa yang mau bantu untuk ke depan. Jadi aja yang dekat. Kelompok? Nah, kelompok 3. Jadi yang terpilih kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar. 1. Faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Faktor keluarga, terpengaruh media sosial, tidak bisa mengontrol diri. 2. Menjelaskan akar penyebab perkelahian secara mendalam. 1. Kontrol diri lemah. Memahami penyebab tawuran pelajar adalah ketika remaja memiliki kontrol diri yang lemah atau buruk. 2. Kritis identitas adalah ketika mereka mengalami kritis identitas, padahal sebenarnya identitas diri bisa dibentuk dari pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. 3. Pengawasan kurang menjelaskan solusi yang efektif untuk menangani perkelahian, menambah kegiatan keagamaan di sekolah, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Patroli polisi diidentifikasikan pada jam pulang sekolah. Menjelaskan bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar. Agama melarang perkelahian antar pelajar karena ajarannya yang tidak menganjurkan saling membenci, bermusuhan, mencaci maki, merendahkan dan saling bunuh-membunuh. Seperti dipertegas di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Baiklah, hari itu diskusi dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau
menambahkan jawaban dengan. Silakan. Baiklah, saya ingin bertanya. Coba jelaskan maksud Sebutkan dari. kelompoknya dari mana? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Coba jelaskan maksud dari pengawasan yang kurang. Saya kurang paham dengan kalimat pengawasan yang kurang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengawasan kurang yaitu adalah kurangnya pengawasan dari para orang tua atau wali. Sudah paham, Dea? Ada lagi yang bertanya atau mungkin ada yang menambahkan mungkin? Ya, silakan Pak Di. Baiklah, saya di kelompok 1 ingin menambahkan tentang solusi penanganan yang efektif dalam perilaku atau belajar. Yang pertama, perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya. Yang kedua, menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Dan yang ketiga, memberi sanksi yang tegas terhadap perilaku tawuran. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak, kita tutup penampilan kelompok 3. Silakan ditutup. Baiklah, hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus. Nah, coba Anda perhatikan ke depan. Jadi, faktor-faktor ya. Jadi faktor-faktor yang memicu perkelahian ini ada 4. Yang pertama yaitu faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Yang kedua faktor keluarga. Dan yang ketiga terpengaruhnya media. Kalau tidak hati-hati menggunakan HP, itu bisa membawa kita terjerumus ke perbuatan yang salah. Dan yang paling pentingnya itu yang terakhir, tidak bisa mengontrol diri. Orang yang mudah emosi, mudah terpancing emosinya, yang seketik di bawah langsung panik. Padahal apa yang disampaikan teman itu belum tentu benar. Kita sudah langsung saja terpancing emosi, langsung ambil radian kan? Kok sekarang ini masa bola itu kan? Karena emosi tidak terkendali. Selanjutnya akibat dari perkelahian ini, yang pertama terputusnya tali silaturahmi, merusak citra baik diri pelajar itu. Karena awak suka baca enggak, jadi uranglah manca awak di sekolah tuh banyak anak suku tawuran lah. Sehingga cacatlah nama diri kita dan nama sekolah. Selanjutnya terganggunya proses belajar mengajar, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. Karena merasa masyarakat di sekitar camek senyo. Biasanya tiap minggu anak SMA tuh tawuran kok semua anak SMK. Sehingga setiap minggu besoknya lagi orang sekitar tuh camek sekali. Jadi tak kabar cakap lu anak kuliah. Usianya juga tawuran gini liko. Camek warga kan? Selanjutnya adanya korban luka atau meninggal, itulah yang paling fatal. Coba kita bayangkan, seandainya dalam tawuran rumah ada yang meninggal, baak hidup perasaan orang tua. Pasti sedih nak, karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya berhasil, sekolahnya tamat, bisa melanjutkan ke perkuliahan supaya hidupnya jauh lebih baik. Nggak tahunya awak model itu berangkat lah payah mengusahakan awak untuk sekolah, awak tiba di sekolah baik tawuran. Nggak tahunya meninggal karena tawuran tersebut. Padahal orang tua lah berharap anak tua basuh inyo yakin anak itu akan berhasil, bisa membuatnya bahagia. Nggak tahunya anaknya meninggal karena perkelahian. Dan yaitu upaya mencegah perkelahian. Yang pertama, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, perlunya pengawasan orang tua untuk atas kegiatan anaknya. Jadi orang tua harus perlu mengawas anaknya, sama anaknya ini. Jambarannya pulang sekolah harus diawasi. Karena kalau orang tua tidak mengontrol, bisa salah satu akibatnya
seperti itu. Selanjutnya, menyadarkan pelajar ini tentang dampak buruk dari perkelahian. Dan yang terakhir, menyebabkan sanksi yang tegas terhadap pelaku tawuran. Jadi orang yang tawuran ini harus diberi sanksi, harus ada efek jerahnya, biar hingga tidak terulang kembali. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Apa ada yang ingin Ananda tanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Dira. Jadi kesimpulannya adalah perkelahian antar pelajar merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan hambarannya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, menggerakkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, silakan kita simpulkan bersama-sama. Perkelahian antar pelajar adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan sekarang sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu akan memberikan tes kepada Ananda. Silakan Ananda kerjakan. Silakan dikumpul yang sudah selesai, kumpul semuanya. Silakan kirim. Sudah selesai materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas materi tentang miras. Tahu miras? Sampai minuman keras. Silakan Anda baca-baca di rumah untuk materi minggu depan. Sekarang siapkan untuk pulang. Silakan untuk berdoa. Silakan jadi. Duduk, siap. Hormat. Jaga. Bersyukur.